Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Hanifah. Di sini saya akan membawakan sebuah diskusi bersama teman-teman saya. Di sini sudah ada 3 teman saya yang akan saya ajak diskusi pada hari ini, yaitu Reva, Syahdania, dan Faiz Rahman. Nah, teman-teman, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga sehat. Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah sehat-sehat dan baik semua ya kabarnya. Nah, teman-teman, kalau boleh tahu kesibukannya apa aja nih akhir-akhir ini? Kalau saya sendiri sih cuma sibuk kuliah aja ya sama organisasi paling. Saya juga sih paling kuliah dan nugas-nugas saja. Saya sibuk nugas, sibuk organisasi. Teman-teman mahasiswa yang sibuk ya. Nah, di sini teman-teman kan mahasiswa ya, pastinya teman-teman melek dan peduli dong soal isu-isu sosial. Nah, makanya di sini saya ingin berdiskusi dengan kalian tentang pelecehan seksual. Jadi, teman-teman, ada data dari Komnas Perempuan pada Januari sampai Oktober tahun 2021, Komnas Perempuan menerima 4.500 aduan kekerasan terhadap perempuan. Dan angka ini melonjak drastis 2 kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2020. Dengan melonjaknya angka kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan menyempitnya ruang aman bagi perempuan ini, maka Indonesia mendapatkan label sebagai negeri yang darurat pelecehan seksual. Nah, makanya di sini saya ingin mengajak teman-teman semua nih untuk berdiskusi tentang pelecehan seksual yang sedang marak pada akhir-akhir ini. Nah, boleh tahu dong pendapat teman-teman, kalau menurut teman-teman pelecehan seksual itu gimana sih? Oke, kalau menurut saya sendiri ya, dalam bentuk apapun pelecehan seksual itu perbuatan yang salah baik secara moral maupun hukum. Gak ada toleransi buat pelecehan seksual karena dampaknya pasti bakal fatal banget gak sih? Nah, terus pelaku pelecehan seksual ini harus diadili dan dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa diskriminasi, dan proses hukumnya harus adil dan objektif. Kalau menurut saya, pelecehan seksual itu tindakan yang sangat merugikan ya. Dan pelecehan seksual itu nggak cuma tentang kontak fisik. Jadi seperti yang marak sedang terjadi ini, pelecehan seksual di media sosial. Kalau teman-teman tahu, kalau misalnya ada yang ngeposting foto, nanti dapat komen-komen yang nggak pantas atau dapat chat-chat yang nggak pantas, dan itu menurut saya udah termasuk pelecehan seksual dan sangat amat disayangkan sih kalau rakyat Indonesia masih seperti itu gitu. Kalau menurut saya pelecehan seksual adalah suatu tindak kejahatan yang merugikan orang lain atau bahkan menimbulkan trauma pada korban. Baik. Nah, kan kalau di masyarakat kita tuh masih muncul pandangan-pandangan kayak gini ya, kayak misalnya nih lagi lewat terus ada disiul-siul sama rombongan cowok-cowok gitu, terus dibilangnya ya ngapain tersinggung, kan itu cuma bercanda tuh. Atau kayak ada anak perempuan gitu dicubit-cubit sama cowok yang gak dikenal, tapi orang-orang bilang itu mah cuma bercanda, gak apa-apa. Nah, kalau kayak gini menurut teman-teman gimana? Itu padahal kan itu termasuk pelecehan seksual ya, tapi Ya, orang-orang tuh nganggep kayak itu mah cuma bercanda gitu. Nah, menurut teman-teman sendiri nih, kalau batasan sebuah perilaku dikatakan sebagai pelecehan seksual tuh apa sih, gimana gitu? Oke, aku dulu ya. Boleh. Kalau menurut saya, bentuk pelecehan seksual itu ada banyak ya. Kayak ada verbal dan non verbal. Nah, kalau yang verbal ini kayak siul-siulan tadi, itu tuh udah termasuk pelecehan seksual secara verbal, karena pelecehan seksual secara verbal itu bentuknya ada siul-siulan, catcalling, sama mengomentari tubuh kita. Nah, terus ada juga yang non verbal. Nah, yang non verbal ini paling parah tuh. Paling parahnya itu melecehkan secara fisik. Nah, jujur aku nggak setuju sih. Oke, jadi kalau menurut Reva itu termasuk pelecehan seksual ya, dan pelecehan seksual itu ada 2 jenis, ada verbal dan non verbal. Kayak kalau menurut Syadania gimana? Saya juga mau nambahin, jadi bentuk fisik apapun yang dilakukan tanpa concern atau tanpa persetujuan dari kedua belah pihak itu bisa banget disebut dengan pelecehan seksual kayak gitu. Oke, baik. Nah, pelecehan seksual ini kan bukan terjadi tanpa sebab ya, pasti semua perilaku ada penyebabnya dong. Nah, kalau menurut teman-teman perilaku pelecehan seksual ini penyebabnya karena apa sih? Kan tadi Reva sama Dania udah ngasih pendapat nih, mungkin Faiz boleh kasih pendapatnya duluan. Menurut saya, jadi pelecehan seksual itu bisa terjadi karena banyak faktor.
Ada banyak hal yang menyebabkan pelecehan seksual bisa terjadi, tapi yang pasti pelecehan seksual itu terjadi karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Tapi jangan menyalahkan hawa nafsu, karena semua manusia pasti punya hawa nafsu. Tapi manusia juga diberikan akal untuk berpikir, jadi seharusnya hawa nafsu itu harus dikendalikan. Oke, baik. Jadi kalau menurut Faiz, pelecehan seksual nggak akan terjadi kalau pelakunya bisa mengendalikan hawa nafsu ya. Benar banget. Oke. Kalau menurut Syahdania gimana? Saya setuju banget sih sama yang udah tadi Faiz bilang. Tapi perlu kita ketahui juga bahwa kebanyakan pelaku pelecehan seksual ini bisa jadi ketika masa kecilnya dia pernah menjadi saksi atau bahkan korban dari pelecehan seksual. Kenapa begitu? Jadi mereka nih kalau misalnya dapat pelecehan seksual atau pernah menjadi saksi, dia pasti punya trauma masa kecil yang sangat mendalam. Jadi ketika mereka dewasa, mereka ada keinginan untuk membalas dendam. Dan kalian ada yang udah pernah nonton drama Korea Through the Darkness gak? Belum, baru dengar. Oh ya, jadi di dalam drama tersebut itu ada villain atau penjahatnya yang mereka tuh membunuh dan melecehkan korban-korbannya. Dan penyebab mereka melakukan hal tersebut adalah karena mereka ini menjadi saksi dari tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang tuanya. Bahkan ada juga yang menjadi korban dari pelecehan seksual oleh orang tuanya juga gitu. Jadi ada sebabnya mereka seperti itu. Ternyata pelecehan seksual itu emang seserem itu ya. Iya, benar banget. Rantai korbannya tuh dari korban bahkan bisa jadi pelaku, dan pelaku pun ternyata bisa pernah menjadi korban pelecehan. Iya, benar-benar. Oke, baik. Nah, kalau menurut Reva gimana? Oke. Selain karena penyebab-penyebab yang sudah dibicarakan oleh Faiz dan Syahdania, nah sebenarnya akar dari pelecehan seksual ini karena adanya kepercayaan seksis yang tertanam di masyarakat yang membuat pelecehan seksual marak terjadi. Nah, apa sih kepercayaan seksis itu? Kepercayaan seksis itu sebuah pandangan yang menganggap salah satu gender lebih tinggi dari gender lain. Mereka juga menanamkan dikte seperti perempuan harus gini lah, laki-laki harus gitulah. Nah, itu yang jadi salah satu masalah besar yang bisa menyebabkan pelecehan seksual tersebut. Nah, bahkan saking maraknya pelecehan seksual terjadi, hal itu sampai diwajarkan sehingga muncul istilah rap culture atau budaya perkosaan. Oke. Nah, budaya perkosaan ini memiliki sebab dan tahap yang disebut piramida budaya perkosaan. Ringkasnya dijelaskan bahwa budaya perkosaan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada di bagian bawah ada pewajaran, di tingkat tengah ada merendahkan, dan di tingkat paling atas itu ada kekerasan secara gamblang. Nah, semakin ke atas tingkat kejahatannya semakin jauh, semakin parah. Namun, apabila perilaku-perilaku di bagian bawah piramida dianggap wajar atau ditoleransi, maka bisa berujung pada merendahkan dan kekerasan gamblang. Oleh karena itu, pewajaran-pewajaran seperti biarin aja dia begitu, namanya juga laki-laki, itu sangat berbahaya karena pewajaran seperti itu dapat menyebabkan pemerkosaan bisa sampai terjadi. Jadi ternyata tindak perkosaan itu bisa dimulai dari tindakan-tindakan kecil ya, kayak mewajarkan siul-siulan kayak gitu ya. Iya, benar. Oke, baik. Nah, sebenarnya saya sendiri tertarik nih sama pendapat Reva tentang rap culture atau budaya piramida perkosaan ya. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri nih, misalnya budaya perkosaan itu sudah menjadi sesuatu yang mengakar di Indonesia, itu bakal jadi sesuatu yang bahaya nggak sih? Kalau menurut teman-teman sendiri, dampaknya bisa sampai separah apa? Kalau menurut saya rap culture itu sangat bahaya ya. Apalagi kalau sekarang nih kayaknya rap culture itu udah menjadi pewajaran. Jadi kalau semisal ada tindak pemerkosaan itu bahkan masyarakat di sekitar kita tuh masih menyalahkan korbannya. Mereka menyalahkan kayak ini mah gara-gara korbannya pakai bajunya terbuka lah, karena dia sikap gelagatnya menggoda kaum laki-laki lah gitu. Padahal kalau semisal udah terjadi tindakan pemerkosaan, itu mau bagaimanapun itu tetap salah pelakunya, karena pelakunya yang melakukan tindakan tersebut gitu. Setuju. Saya benci banget melihat korban-korban pelecehan seksual kesusahan mencari keadilan, sedangkan pelaku bisa hidup enak dan bebas padahal sudah merenggut kebahagiaan seseorang. Apalagi apabila budaya perkosaan semakin marak di masyarakat, tentu akan semakin banyak para korban yang tidak bisa mendapat keadilan. Benar-benar setuju nih.
rap culture itu nggak boleh sampai jadi budaya yang diwajarkan di masyarakat karena dampaknya bahaya banget buat banyak orang, terutama perempuan yang sudah kesusahan memiliki ruang aman. Oke, baik. Jadi jangan sampai lah ya rap culture ini jadi sesuatu yang mengakar di masyarakat Indonesia. Iya, Karena kalau kayak gitu ruang aman perempuan yang udah sempit jadi semakin sempit kan. Oke. Nah, kita kan dari tadi udah bahas banyak ya, mulai dari pengertian pelecehan seksual, terus batasan-batasannya, penyebabnya, terus dampak kalau misalnya pelecehan seksual itu diwajarkan. Nah, sekarang kita coba cari solusi. Menurut teman-teman ada nggak sih solusi untuk mengatasi pelecehan seksual ini? Gimana cara supaya pelecehan seksual tidak terjadi? Atau kalau udah terjadi gimana cara menindaklanjutinya gitu? Oke, permasalahan pelecehan seksual ini kan terjadi karena adanya ketimpangan gender. Maka yang harus dilakukan adalah mengubah pandangan masyarakat tentang perempuan dan seksualitas agar tidak ada lagi ketidaksetaraan gender dan kekuasaan yang salah. Selain itu, perlu dilakukan edukasi tentang pelecehan seksual agar masyarakat dapat mengenali tanda-tanda pelecehan seksual, memahami hak-hak korban, dan mengetahui cara melaporkan kasus pelecehan seksual sehingga kesadaran masyarakat tentang pelecehan seksual bisa terbangun. Ya, jadi kalau menurut Reva, kita tuh caranya memberikan edukasi kepada masyarakat dan menghilangkan ketidaksetaraan gender ya, atau kita memperjuangkan kesetaraan gender lah gitu. Iya, betul. Kalau yang lain mungkin ada solusinya? Saya ingin memberikan solusi dengan pandangan agama, apa boleh? Boleh, silakan. Baik, karena saya beragama Islam, maka saya akan memberikan solusi dari sudut pandang agama Islam. Sudah pasti semua agama menentang perilaku pelecehan seksual, karena mau bagaimana perilaku tersebut adalah perilaku yang hina dan tercela. Nah, kalau dari Islam sendiri, Islam memberikan solusi pencegahan berupa ayat Al-Quran yang memerintahkan laki-laki untuk menundukkan pandangannya dan perempuan untuk menutup auratnya. Perlu diketahui bahwa perintah menutup aurat bukan untuk mengekang perempuan, melainkan untuk memuliakan perempuan agar perempuan terjaga kehormatannya. Baik, jadi kalau dalam Islam sendiri tuh memang sudah ada perannya masing-masing ya, laki-laki untuk menundukkan pandangan supaya tidak mudah mengendalikan hawa nafsu, lalu perempuan juga menutup aurat supaya bisa terjaga. Nah, kalau dari Syahdania mungkin ada solusi? Oke, kalau menurut saya ya, pandangan saya terhadap hukum di Indonesia saat ini tentang pelecehan seksual itu masih sangat lemah. Dan solusinya adalah saya sangat amat berharap jadi di Indonesia menetapkan hukum dan undang-undang yang tegas untuk pelaku pelecehan seksual supaya mereka diberikan hukuman yang tegas, yang adil seadil-adilnya, yang setimpal atas perbuatan mereka supaya mereka tuh jera dan tidak akan melakukan perbuatan keji itu lagi. Baik, jadi kalau menurut Syahdannya hukum di Indonesia harus diperbaiki ya. Iya, benar-benar. Nah, baik teman-teman, terima kasih sudah memberikan pendapatnya. Menarik nih solusinya, karena ngasih pendapatnya dari berbagai macam sudut pandang. Reva dari sudut pandang sosial, Syahdania dari sudut pandang hukum, lalu Faiz juga dari sudut pandang agama. Baik, karena kita sudah berada di penghujung diskusi, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari diskusi hari ini adalah pelecehan seksual adalah suatu tindakan kejahatan seksual yang bisa merugikan atau bahkan menimbulkan trauma pada korban. Pelecehan seksual dapat berupa tindakan verbal dan non-verbal. Pelecehan seksual terjadi karena tidak dapat mengendalikan hawa nafsu, rantai trauma dari korban menjadi pelaku. Lalu ada juga budaya perkosaan yang marak di masyarakat. Nah, pelecehan seksual dapat ditangani dengan memberikan edukasi dan menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat tentang pelecehan seksual agar korban bisa mendapatkan keadilan dan pelaku bisa mendapatkan tindak hukum yang setimpal dengan perbuatannya. Lalu bisa juga solusinya dengan memahami aturan-aturan agama serta menghilangkan ketidaksetaraan gender agar tidak terjadi lagi paradigma misoginis yang tertanam di masyarakat. Nah, baik, sekian kesimpulan pada hari ini. Saya Sabrina Hanifah bersama 3 teman saya, Reva, Syahdania, dan Faiz Rahman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.